Antrian sepanjang 31 kilometer sempat terjadi di Pelabuhan Gilimanuk, Bali menjelang penutupan Nyepi. Para pemudik berbondong-bondong memilih pulang kampung lebih awal. Kita akan mengetahui kondisi terkini sudah tersambung dengan jurnalis foto CNN Indonesia Kartika Widowati. Kartika, selamat pagi. Bagaimana kondisi pagi ini di sana? Selamat pagi Lianita. Di H-4 menjelang Hari Raya Idul Fitri ini yang jadi momok bagi calon mereka yang akan menyeberang ke Pelabuhan Gilimanuk adalah panjangnya antrian kendaraan menuju ke pelabuhan. Di hari Minggu kemarin, panjangnya kepadatan kendaraan yang mengantri untuk masuk ke pelabuhan mencapai 31 km dengan ekor antrian itu berada di Kecamatan Negara. Dan kemarin saya mengalami sendiri, saya berangkat dari Denpasar pukul 6 pagi dan saya tiba di Gilimanuk ini pada pukul setengah 10 malam. Dan karena hal-hal seperti inilah yang pihak stakeholder terus melakukan pengaturan lalu lintas, salah satunya adalah melakukan pemberlakuan one way sejauh 4,5 km dari area pertigaan Cekik yang ada di kawasan Gilimanuk ini. Kemudian untuk mobil-mobil kecil, jika Anda bisa melihat di belakang saya, mobil-mobil kecil diarahkan untuk memasuki buffer zone kargo yang ada di sekitar Pelabuhan Gilimanuk sebelum masuk ke Pelabuhan Gilimanuk itu sendiri. Di H-4, oh ya, dan juga kendaraan-kendaraan bersumbu 3 dan lebih, itu karena berbadan besar itu dilakukan penyekatan di penimbangan Cekik sebelum masuk ke kawasan Pelabuhan Gilimanuk. Di H-4 Lebaran 2026 ini juga ada penambahan armada kapal yang dioperasikan menjadi 35 unit untuk melakukan penyeberangan di Pelabuhan Ketapang Gilimanuk ini. Dan juga penambahan unit kapal yang menerapkan pola TBB atau tiba, bongkar, dan berangkat. Jadi kapal-kapal ini ketika tiba di dermaga, mereka segera melakukan bongkar muat tanpa melakukan pemuatan ulang atau pemuatan lagi. Jadi mereka setelah membongkar muatan mereka akan kembali meninggalkan dermaga, kembali ke pelabuhan sehingga membantu proses penyeberangan baik kendaraan maupun penumpang menjadi lebih cepat dan juga membantu untuk mempercepat penguraian kepadatan kendaraan yang berada di sekitar pelabuhan ini. Untuk data posko angkutan Lebaran 2026 hingga H-6 yang saya dapatkan bahwa Pelabuhan Gilimanuk ini telah menyeberangkan 80.416 penumpang, baik mereka yang berjalan kaki ataupun mereka yang menggunakan kendaraan, dan angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 33,8% dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Dan juga untuk kendaraan yang telah diseberangkan itu mencapai 25.808 unit. Dan angka ini juga mengalami peningkatan sebesar 35,4% dibandingkan periode yang sama di tahun 2025 lalu. Dan kembali diimbau untuk calon penumpang atau mereka yang akan menyeberang dari Pelabuhan Gilimanuk ini menuju Ketapang, diimbau untuk datang lebih cepat dari waktu jadwal penyeberangan mereka, karena dikhawatirkan akan terjadi kemacetan dan juga kepadatan lalu lintas menuju ke arah Pelabuhan Gilimanuk. Dan juga Jepang bahkan akan ditutup operasionalnya besok sore sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, dan akan dibuka kembali di hari Jumat tanggal 20 Maret 2026 di pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Pelabuhan Gilimanuk akan ditutup operasionalnya di tanggal 19 Maret 2026 pada pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah, dan dibuka kembali sehari setelahnya di hari Jumat tanggal 20 Maret 2026 di pukul 06.00 waktu Indonesia Tengah. Anita. Baik Kartika, ini dengan panjangnya antrian, kemudian juga tadi kapal meskipun sudah ditambah, apakah otoritas setempat bisa memastikan semua antrian ini bisa terlayani sampai besok penutupan seperti itu, Kartika? Terus
terus dilakukan rekayasa lalu lintas juga seperti yang Anda lihat di belakang saya untuk membantu mengurangi kepadatan lalu lintas karena memang untuk supaya tidak ada kendaraan-kendaraan yang terjebak ketika pelabuhan baik Ketapang maupun Gilimanuk ditutup, memang dipercepat proses penyeberangan, salah satunya dengan tadi penambahan unit kapal dari yang sebelumnya 30 unit menjadi 33 dan juga ditambah menjadi 35, kemudian juga kapal-kapal yang diberlakukan pola TBB tiba bongkar muat juga yang dari awalnya cuma satu sekarang menjadi 6 unit kapal sehingga diharapkan hal tersebut bisa membantu proses penyeberangan baik kendaraan maupun penumpang menjadi lebih cepat mengingat semakin mendekatinya waktu penutupan operasional pelabuhan menjelang perayaan Hari Raya Nyepi kali ini. Benita. Baik, terima kasih Kartika Widowati, jurnalis foto CNN Indonesia melaporkan dari Pelabuhan Gilimanuk. Selamat pagi, selamat bertugas kembali Kartika.